Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan melalui MTPJ edisi 28 September sampai dengan 4 Oktober 2025. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita terambil dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang diberitakan kami paham dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan sedia mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Diberi judul tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup.
Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya. Pada waktu ia berbuat dosa, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya, dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Saudara-saudara, melalui pembacaan Alkitab kita dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 20 diberi tema orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran pasti hidup. Saudara-saudara, tidak mungkin ada penghukuman dari Tuhan tanpa ada kesalahan atau dosa yang dilakukan. Sebaliknya juga, tidak akan ada pemulihan dari Tuhan jika tanpa adanya pertobatan. Saudara-saudara, bangsa Israel dihukum di pembuangan karena mereka mengabaikan firman Allah atau perintah Tuhan. Namun di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, maka Yehezkiel bernubuat, mereka punya pengharapan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan terjadi, syaratnya adalah umat Israel dituntut untuk bertobat. Ayat yang ke-11 pembacaan Alkitab kita bagian terakhir, seruan bertobat 2 kali disampaikan. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan tidak mau umat Israel mati sia-sia. Tuhan tidak mau umat Israel binasa. Maka ajakan, seruan untuk bertobat disampaikan melalui Yehezkiel kepada umat Israel. Luar biasa sayangnya, kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel. Karena kalau kita melihat ayat ke-11 bagian A pembacaan Alkitab kita, dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kematian orang fasik, tapi Tuhan berkenan dengan pertobatan dari orang fasik.
Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau kita melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan bahwa kalau ada orang jahat itu bertobat dari dosanya, kemudian melakukan keadilan dan kebenaran, maka ayat yang ke-16 dijelaskan di sana bahwa dosa-dosa umat Israel sebelumnya tidak akan diingat-ingat lagi. Artinya kesalahan yang mereka buat dahulu akan dilupakan oleh Tuhan ketika mereka mau bertobat dari kesalahan yang ada. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan hidup. Sebaliknya kalau kita melihat ayat 12 dan 13 pembacaan Alkitab kita, dikatakan di sana bahwa kalau dahulu orang itu hidupnya benar, kemudian akhirnya ia berbuat curang, maka segala perbuatan-perbuatan kebenaran sebelumnya tidak akan diperhitungkan lagi. Sehingga orang itu akan mati dalam kecurangan. Lebih sederhana saya mau contohkan misalnya begini. Dalam satu bulan ada 30 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-29 misalnya. Kita sudah melakukan hal-hal yang benar. Kita sudah hidup dalam kebenaran. Pada akhirnya di ujung hari itu, di hari yang ke-30, maka kita melakukan kecurangan. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Nah, kebenaran-kebenaran yang kita lakukan sebelumnya akan tidak berarti sama sekali ketika hari yang terakhir kita tutupi dengan perbuatan curang atau perbuatan-perbuatan jahat. Sehingga Tuhan katakan tidak akan diperhitungkan segala perbuatan-perbuatanmu yang benar dahulu ketika engkau pada akhirnya melakukan kecurangan atau berbuat hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, itulah sebabnya Nabi Yehezkiel dipakai oleh Tuhan sebagai penjaga bagi umat Israel. Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa Yehezkiel adalah penjaga bagi umat Israel, sementara di sini dijelaskan ada pedang yang disimbolkan sebagai hukuman kepada umat Israel, dan juga ada bunyi sangkakala atau suara sangkakala yang melambangkan peringatan, dan umat Israel adalah umat yang dijaga oleh Yehezkiel. Dijelaskan dalam pembacaan Alkitab kita, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa kalau pedang itu datang kepada umat Israel, maka Yehezkiel adalah sebagai penjaga. Dia akan membunyikan sangkakala itu, sehingga suara sangkakala itu adalah peringatan bagi umat Israel. Dan kalau umat Israel mendengarkan bunyi sangkakala itu tetapi tidak mau diperingatkan, maka mereka akan mati binasa. Sebaliknya, kalau pedang itu datang kepada umat Israel dan Yehezkiel sebagai penjaga tidak membunyikan sangkakala itu berarti bahwa tidak ada peringatan bagi umat Israel, maka umat akan binasa. Tetapi si penjaga yaitu Yehezkiel juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melihat ayat yang ke-7 sampai ke-9,
Dipertegas lagi maksud Tuhan yang ia mau sampaikan kepada umat Israel melalui Yehezkiel sebagai penjaga. Bahasa sederhana saya mau bahasakan begini. Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel, Yehezkiel, kalau engkau melihat orang-orang ini, yaitu umat Israel, mereka berbuat salah, maka tegurlah mereka, peringatkanlah mereka. Kalau mereka tidak mau mendengarkan peringatan teguranmu, maka mereka akan mati oleh karena perbuatan mereka. Dan Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi sebaliknya dikatakan bahwa kalau umat Israel, engkau lihat mereka berbuat salah dan engkau tidak memperingatinya, tidak menegurnya, memang mereka akan mati binasa. Tetapi Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban nyawa mereka kepada. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan pakai orang lain untuk memperingati, untuk menegur kesalahan kita? Sekali lagi jawabannya adalah karena Tuhan tidak mau kita terus-menerus ada dalam perbuatan dosa. Tuhan tidak mau kita akan binasa pada akhirnya oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kita. Makanya Tuhan pakai orang lain untuk bisa menegur kita, untuk bisa memperingati kita. Sehingga Tuhan tidak mau kita ini akan mati binasa, tetapi Tuhan mau kita memiliki hidup. Saudara-saudara, menegur atau memperingati orang lain yang berbuat salah atau berbuat dosa bukanlah hal yang mudah. Pekerjaan ini atau tugas ini gampang atau mudah diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan dan dilakukan. Jangankan menegur, ketika kita pun melihat orang lain berbuat salah, ada saja orang yang membiarkan kesalahan orang itu. Mengapa? Karena dia tidak mau mengambil resiko yang nantinya akan diperhadapkan kepadanya. Sebab tidak semua orang yang mau kita tegur, yang mau kita peringatkan kesalahan mereka, mau menerima teguran itu. Terkadang bahwa dengan teguran peringatan kita kepada orang itu jadi emosi, orang itu marah, orang itu benci kepada kita. Saudara-saudaraku, yang lebih paling bahaya lagi adalah ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan. Selain kita tidak menegur, maka kita juga ikut-ikutan berbuat salah. Atau bisa dikatakan bahwa kita ini menjadi orang yang terpengaruh, tergoda untuk melakukan hal yang sama, hal yang jahat. Bukan kita menegur, tetapi kita ikut-ikutan berbuat yang salah. Atau kita ikut membela orang yang melakukan kesalahan. Dan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan dunia sekarang ini. Soalnya nak tegur lagi tuh orang bersalah, so kasih biar tuh orang bersalah, ya lebih soe lagi orang ikut membela orang yang bersalah. Bahkan orang ikut-ikutan melakukan hal yang salah itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang menjadi resiko atas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, kita selalu diberi pilihan. Dibenci oleh orang lain atau dibenci oleh Tuhan.
Terkadang kita sulit melakukan hal yang Tuhan suruh kita kerjakan, memperingati, menegur orang lain karena masalah teman, persoalan dia adalah sahabat baik kita, saudara kita, kenalan kita. Tapi Tuhan selalu memberi pilihan bagi kita. Mana yang kita pilih? Dibenci oleh teman kita, sahabat kita, orang lain, atau dibenci oleh Tuhan karena tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebab kalau orang tidak mau mengindahkan, mendengar lagi teguran atau peringatan dari orang lain, maka Tuhan yang akan bertindak untuk memperingati kita, atau untuk memberi hukuman atas setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan sepelekan teguran dan peringatan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya penderitaan, tiba-tiba usaha kita, bisnis kita bangkrut, tiba-tiba usaha bisnis kita merugi, atau tiba-tiba ada musibah yang terjadi dalam kehidupan kita atau keluarga kita, tiba-tiba ada sesuatu saja yang terjadi, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi itu adalah sebuah peringatan atau teguran Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Saudara-saudara, sebab ada penderitaan yang datangnya karena menegur kita, karena kita sudah berbuat salah. Tapi juga ada penderitaan yang datangnya untuk menguji iman kita. Berbeda tentu saja penderitaan yang diakibatkan oleh karena perbuatan dosa kita, dan penderitaan yang diakibatkan karena ujian Tuhan. Penderitaan yang datangnya karena menegur kesalahan atau dosa kita bertujuan supaya kita kembali ke jalannya Tuhan, supaya kita kembali kepada hidup dalam kebenaran Tuhan. Sedangkan penderitaan yang datangnya karena ujian Tuhan, Tuhan mau memproses kita supaya memiliki iman yang semakin dewasa dan iman yang semakin bertumbuh. Makanya orang katakan dengan ujian Tuhan berharap supaya kita bisa naik kelas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jika kita masih ada kesempatan untuk bertobat dari perbuatan jahat kita, maka bertobat. Jangan ditunda atau jangan mengulurkan waktu, sebab waktu itu kita tidak tahu kapan dia akan berakhir. Jangan sampai ada penyesalan tapi waktunya sudah habis. Itulah sebabnya ketika Tuhan kasih kita hidup, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita umur, maka pergunakanlah kesempatan itu untuk berusaha semampu kita melakukan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi juga kita berusaha untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan, setiap perbuatan-perbuatan jahat kita. Karena kita tidak tahu waktu itu berakhir kapan. Sehingga tidak akan ada penyesalan karena tidak ada waktu lagi untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini kita diingatkan juga sebagai orang tua bagi anak-anak. Kita ini orang tua adalah penjaga bagi anak-anak kita. Saudara-saudara tidak mudah mengemban tugas sebagai penjaga bagi anak-anak kita. Itu berarti bahwa kita orang tua inilah yang bertanggung jawab untuk mendidik, untuk mengajari anak-anak kita tentang hal-hal yang baik, yang benar, yang Tuhan inginkan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sebagai penjaga, kita sebagai orang tua jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita ada dalam pergaulan yang salah, ada dalam pergaulan bebas.
Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dan itu adalah tugas kita untuk menjaga mereka. Sesibuk-sibuknya kita, berilah waktu kita untuk anak-anak kita, memperhatikan mereka, mendidik dan mengajarkan mereka tentang apa yang baik, yang benar, yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Banyak sekarang ini kita lihat anak-anak melakukan hal-hal yang jahat. Sebab ketika kita tidak memperingati atau menegur anak-anak ketika mereka ada di jalan yang salah, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada kita. Tapi kalaupun kita sudah memperingatkan, kita sudah menegur anak-anak kita sudah didik, kita sudah ajarkan hal-hal yang baik, yang benar, tapi mereka tidak mengindahkan, maka bukan urusan kita lagi, tetapi urusan anak-anak kita dengan Tuhan kita. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan. Pelayan adalah penjaga bagi umatnya, bagi jemaatnya. Maka lakukanlah tugas kita dengan baik dan benar. Sebagai penjaga tentu saja bahwa kita bertanggung jawab untuk keselamatan umat kita, jemaat kita. Karena itu kita juga wajib memperingati dan menegur jemaat kita ketika mereka salah jalan, ketika mereka tidak rajin beribadah, ketika hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan, ketika mereka tersesat. Itulah tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan nyawa mereka juga kepada kita. Artinya bahwa mereka akan disalahkan, tetapi kita juga akan ikut disalahkan oleh Tuhan ketika kita tidak menjadi penjaga yang baik, tidak memperingati atau menegur jemaat yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang terakhir bagi kita semua, mintalah Tuhan sebagai penjaga kita. Dan siapkanlah dirimu untuk ditegur dan diperingatkan Tuhan. Ada banyak orang suka Tuhan jaga hidup kita, tetapi tidak mau diperingatkan dan ditegur Tuhan. Tidak mau mengindahkan peringatan dan teguran Tuhan. Kalau Tuhan menjaga kita, maka kita siap membuka hati kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Siap membuka hati kita untuk diperingatkan dan ditegur Tuhan. Karena apa? Karena kita mau supaya kita hidup bukan mati binasa. Tuhan Yesus memberkati, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat firman yang kami boleh dengarkan di hari ini. Kami banyak dinasihatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahkan ditegur oleh firman-Mu, supaya kami dapat melakukan tugas-tugas kami semua sebagai penjaga. Entahkah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, jemaat kami, atau kepada siapapun yang kami lihat melakukan kesalahan dosa. Maka kiranya kami dipakai semua oleh Tuhan untuk memperingatkan atau menegur mereka. Tapi juga mengajarkan kami punya kerendahan hati untuk menerima setiap teguran, setiap kesalahan yang kami lakukan untuk diperbaiki. Berkati semua pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, supaya kami hidup di jalan kebenaran Tuhan. Selalu diarahkan oleh Tuhan, dibimbing, dituntun Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk mengikuti keinginan Tuhan dan bukan mengikuti keinginan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.